berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kiranya semua dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan menikmati keindahan rumah tangga di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika saat ini saudara-saudara mengalami berbagai permasalahan, pergumulan hidup, menjadi beban berat bagi perjalanan hidup saudara, jangan khawatir, jangan kehilangan pengharapan, karena Tuhan itu senantiasa ingin memberikan anugerah pertolongan kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah menegaskan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukankah ini sebuah janji yang sangat indah yang patut kita percaya dan memberi penghiburan serta pengharapan? Bawa semua permasalahanmu kepada Dia saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Engkau sungguh-sungguh peduli dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Apapun, situasi apapun, kondisi apapun, itu tidak pernah merubah bahwa Engkau mengasihi kami. Dalam kasih-Mu Bapa, kami menghampiri Engkau saat ini membawa semua pergumulan, semua beban berat kami. Karena kami sangat percaya akan firman-Mu bahwa di dalam Engkau akan ada kelegaan, ada pertolongan, ada kekuatan yang baru. Tuhan akan memberi kami jalan keluar, sehingga kami akan berkemenangan dalam hidup kami. Kami juga akan membawa kurban syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau disenangkan, karena Engkau layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan dalam hidup kami selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Puji Tuhan, saudara-saudara, karena Allah kita layak untuk selalu menerima kebanggaan, rasa syukur, dan hormat kita. Bagian yang terbaik dari memberi rasa hormat dan penghargaan kepada Tuhan adalah melalui hidup kita hari-hari. Bukan sekedar dengan perkataan kita, tetapi hidup sehari-hari. Kita mesti mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini kita akan sharing, tapi sebelumnya saya akan membacakan ada satu pertanyaan yang diberikan dan kita akan bahas saat ini di episode ini. Waktu remaja saya aktif di gereja. Ada banyak pengalaman yang baik, yang menyenangkan, tetapi ada satu pengalaman yang sangat menyakitkan karena pembimbing saya melecehkan saya bahkan pada waktu ada acara retreat gereja. Saya sudah mengampuni dan hati saya sudah pulih. Cuma sampai sekarang saya masih bingung mengapa ada orang-orang yang kelihatan rohani dan baik tetapi bisa melakukan perbuatan yang bejat seperti itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri kadang-kadang kita ketemukan kasus-kasus yang serupa. Bagaimana orang-orang yang kelihatan baik, kelihatan rohani, melayani Tuhan, bahkan mungkin sudah jadi hamba Tuhan, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, perbuatan-perbuatan yang bejat. Ada pertanyaan yang bagi korban dan bagi kebanyakan orang bahkan, mengapa ada orang yang seperti itu? Seharusnya kan mereka tidak sampai seperti itu. Saat ini kita akan sharing bahwa sebenarnya dorongan untuk melakukan dosa, termasuk dosa seksual, itu tidak terjadi begitu saja. Makanya kita perlu memperhatikan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena ajaran Yesus di Matius pasal 5 yang terkenal dengan pengajaran tentang khotbah di bukit, itu senantiasa mengajarkan bahwa dosa itu bukan sekedar sebuah perbuatan yang kelihatan secara fisik, tetapi dosa itu dinilai Tuhan dimulai dari apa yang tersembunyi di hati. Dosa seksual tidak terjadi begitu saja. Itu adalah sebuah ibarat pohon, itu buahnya. Pasti ada benihnya, ada yang membuat itu bisa keluar dalam hidup seseorang. Nah, kita akan sharing tentang hal ini. Bagaimana kita bisa tetap menjaga kekudusan secara hubungan kita dengan lawan jenis, dengan orang lain. Kita bisa punya sikap yang benar kaitannya dengan soal dosa perzinahan atau dosa percabulan seperti yang Tuhan ajarkan. Karena itu menjadi sebuah jawaban dari berbagai permasalahan, termasuk tadi yang ditanyakan saudara yang bertanya yang saya bacakan di awal tadi. Pak Pendeta, kebetulan saya juga mau bertanya. Iya. Kira-kira apa keistimewaan ajaran Yesus terhadap larangan perzinahan? Ya, karena memang kita sering mendengar ya, jangan berzina. Betul. Itu diucapkan oleh banyak ajaran ya. Oke, kita akan lihat yuk. Dari Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat 27 dan 28 kita baca. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kita bisa perhatikan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berzina di dalam hatinya. Berarti kan belum melakukan nih. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan itu sebuah perzinahan. Artinya perzinahan itu selalu dimulai dari hati. Dimulai dari hati. Karena di hati menginginkannya. Orang-orang Farisi di masa itu, ahli-ahli Taurat, itu hanya fokus kepada perbuatan zina yang dilakukan seseorang. Makanya orang yang kedapatan berzina, kalau ketahuan mereka akan tangkap, setelah itu dirajam dengan batu, dihukum rame-rame secara agama. Karena mereka fokus pada perbuatan lahiriahnya, tidak
memberi perhatian mengapa orang melakukan ini. Mengapa orang berzina padahal dia sudah menikah? Beda dengan Yesus. Yesus menegaskan bahwa perzinahan tidak boleh hanya fokus pada perbuatannya secara fisik itu. Tetapi sebenarnya perzinahan itu dimulai dari hati. Nah, kalau perzinahan itu dimulai dari hati, penting bagi orang yang menikah sungguh-sungguh menghormati pernikahannya. Orang yang menikah sungguh-sungguh bisa menjaga hatinya, tetap mencintai pasangannya. Punya komitmen, kesetiaan, dan menjaga kekudusan dirinya untuk pasangan pernikahannya. Perlu komitmen seperti ini. Nah, kalau orang berzina itu kan sama aja pasti. Pertama, dia memang punya sifat yang tidak setia. Yang kedua, mungkin dia memang tidak menganggap perzinahan sesuatu yang bisa menyakiti pasangannya dan berdosa di hadapan Tuhan. Karena di hatinya menganggap bahwa perzinahan sesuatu yang sepele, sesuatu yang boleh dilakukan dengan ringan-ringan saja. Dia tidak menganggap itu sesuatu yang menyakiti hati istri, menyakiti hati Tuhan. Dan ada problem di hatinya, mungkin dia tidak sungguh-sungguh mencintai pasangannya. Makanya orang akan lakukan terus-menerus. Hatinya yang bermasalah, perbuatannya mengikuti apa yang ada di hatinya. Yesus menekankan, kamu kalau sudah menikah, lihat perempuan lain, jangan menginginkan. Berarti Yesus tidak berkata kita nggak boleh melihat yang laki-laki nih, ya. Narendra sudah menikah kan? Siap, sudah. Melihat perempuan lain boleh, tetapi tidak boleh menginginkan. Kan gitu kan? Jadi betul. Melihat dan menginginkan. Yang jadi penekanan Tuhan Yesus kan di situ kan? Melihat dan menginginkan. Begitu sudah menginginkan, dia sebenarnya sudah mulai, di hatinya sudah mulai terjadi perzinahan. Sebab begitu menginginkan perempuan lain, dia mulai membandingkan dengan istrinya. Ketika orang sudah menikah, itu kan hubungan yang paling paling sensitif, paling rentan, tetapi sekaligus yang paling jujur. Sebab hubungan-hubungan yang belum sampai pernikahan kan banyak kemasannya. Bagaimana supaya kelihatan lebih indah dari aslinya, supaya kelihatan lebih sempurna. Tetapi begitu menikah, kemasan itu kebongkar semua. Ternyata pasangan yang aku nikahi tidak sempurna. Seringkali harapan orang yang menikah kan akhirnya justru menjadi kecewa. Tidak seperti yang kita harapkan. Di situ godaan. Nah, kalau orang di hatinya tetap belajar untuk mengasihi pasangan yang tidak sempurna, yang tidak seperti yang diharapkan, tetapi dia tetap menjaga komitmennya untuk mengasihi pasangannya, menjaga rumah tangganya, dan demi rasa hormatnya terhadap Tuhan yang sudah menyatukan dia dalam pernikahan, maka ketika lihat perempuan lain tidak menginginkan. Artinya memang tidak ingin hubungannya itu larut, akhirnya terjadi perzinahan secara fisik. Kalau tidak. Kita coba kembali, kalau tadi kan Yesus mengatakan bahwa ditekankan ke pria ya, untuk melihat wanita. Tapi pada kenyataannya sekarang itu sama berbandingnya. Wanita itu bisa menginginkan juga seorang pria gitu. Oh iya. Itu gimana dengan konsep? Sama aja sebenarnya. Karena memang Tuhan Yesus sedang mengajar dalam konteks orang Yahudi. Orang Yahudi penekanannya pasti ke laki-laki. Laki-laki sebagai kepala keluarga. Tetapi dalam pasangan pernikahan kan memang ada wanitanya juga. Bahkan wanita yang ditangkap rame-rame dibawa kepada Yesus itu kan wanita tuh. Ya, wanita yang kedapatan. Sama saja, tapi ini penekanannya begitu. Jadi kalau seorang istri juga melihat laki-laki kok lebih ganteng dari suamiku, ya nggak berdosa. Tetapi mulai mengarah kepada dosa ketika sudah menginginkannya. Ketika sudah menginginkannya, pasti akan larut nanti itu, larut dan mulai menuntut suaminya untuk lebih
seperti yang dia inginkan, atau membanding-bandingkan suaminya, mulai ada ketidakpuasan. Ketika itu terjadi, itu perzinahan dalam hati. Secara emosional sudah terlibat dengan orang lain itu. Dan dalam banyak sikap dan perilaku mulai mengarah ke situ, walaupun secara fisik belum sampai terjadi perzinahan. Kan orang bilang kalau sekarang kan terjadi perselingkuhan, mungkin belum sampai terjadi hubungan seksual dengan selingkuhannya. Tetapi secara emosional dia sudah selingkuh. Demikian juga orang cerai, mungkin secara fisik, secara hukum belum cerai, tetapi secara emosional orang sebenarnya sudah cerai. Udah tidak ada hubungan batin lagi satu sama lain. Nah, perzinahan itu mulai dari situ tuh. Perzinahan itu mulai dari situ. Ini mesti diwaspadai untuk orang-orang yang sudah menikah, ya. Jadi boleh lihat tetapi jangan menginginkan. Boleh lihat, sebab kita punya mata, kecuali nggak punya mata, jangan lihat, nggak bisa lihat. Punya mata bisa lihat, gitu ya. Dan orang lain memang tidak selalu lebih buruk dari pasangan kita. Banyak yang lebih ganteng, banyak yang lebih cantik, banyak. Cuma masalahnya hatiku, kasihku hanya kepada pasanganku. Nah, itu sebuah komitmen yang harus dijaga. Ketika mulai ada godaan begitu, tegas dengan hati kita. Karena perbuatan dosa itu tidak terjadi begitu saja. Ada berproses. Keinginan kita ditarik ke dalam dosa itu tahap demi tahap. Nah, kalau kita tegas, kita tidak sampai jatuh dalam dosa. Dan yang kedua yang perlu ditekankan kalau lihat dari ternyata Yesus mengukur perzinahan itu mulai dari hati seseorang. Ketika mulai ada keinginan, makanya kalau membereskan permasalahan perselingkuhan, bukan apa yang secara fisik itu sudah terjadi, mulai lihat akarnya. Buah itu kan lahir, lihat aja buah itu hasilnya seperti apa, kan mulai dari akarnya seperti apa. Mulai tumbuh, setelah itu menghasilkan buah. Makanya sangat penting sekali bagi pasangan yang sudah menikah, supaya tidak terjadi perselingkuhan, tidak terjadi perzinahan. Akar permasalahan dalam pernikahan itu mesti ditelusuri betul. Mengapa ada pasangan yang begitu mudah kelihatannya berselingkuh? Mungkin akar masalahnya di mana? Mungkin memang sifatnya. Mungkin sifatnya. Kalau sifat kan berarti itu kan dosa yang mengikat. Bagi saudara-saudara yang memang ingin bertobat, merasa bersalah karena ada kebiasaan-kebiasaan berdosa yang sulit untuk dilepas, termasuk di dalamnya perselingkuhan, perzinahan. Saudara membutuhkan pertolongan. Cari konselor Kristen atau hamba Tuhan yang saudara bisa percaya, yang bisa membimbing saudara. Dan jujur dengan mereka, terbuka untuk dilayani, supaya bisa alami kebebasan. Tetapi secara umum, ada orang yang berselingkuh itu karena ada akar masalah yang tidak diselesaikan dengan baik. Misalnya tadi, harapan yang tidak tercapai. Atau merasa dibohongi oleh pasangan, dikhianati oleh pasangan, atau ada orang ketiga. Orang ketiganya bukan selingkuhannya dulu, tetapi orang ketiga, orang tua dari pasangannya terlalu banyak intervensi dalam pernikahan anaknya, atau saudaranya terlalu banyak masuk mencampuri urusan pernikahannya, atau masalah beda pandangan, beda pendapat, ada konflik tetapi tidak terselesaikan. Atau bisa juga karena merasa tidak dihargai oleh pasangannya. Cari akar masalah yang membuat hubungan tidak harmonis. Cari akar masalah yang membuat hubungan sebagai pasangan suami istri kok ada kendala. Kok tidak bisa merasa puas dengan hubungan itu. Apa akar masalahnya? Cari, ketika ketemu selesaikan akar masalahnya. Kalau akar masalahnya selesai, buah itu, mungkin buah itu sudah, kalau sudah, ini tinggal buahnya sudah selesai, begitu tidak akan keluar lagi buah itu. Kalau bicara akar kan seperti itu. Nah, dalam pernikahan seringkali banyak konflik, banyak masalah, dibiarkan berlarut-larut, supaya waktulah yang menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang saat ini bergabung dengan Rest and God ya.
Jangan biarkan masalah rumah tanggamu itu selesai, saudara serahkan pada proses waktu. Biarlah waktu yang menyelesaikan. Itu sama saja menaruh duri dalam daging. Itu sama saja menaruh bom waktu, suatu saat akan meledak. Harus diselesaikan sampai tuntas. Lebih baik dalam proses konflik itu ketika menyelesaikannya, mungkin ada banyak ketegangan, ada kemarahan, ada keributan. Tetapi semangatnya kalau ingin menyelesaikannya, lebih baik biar itu semua terjadi, tetapi setelah itu dalam perjalanannya keharmonisan, karena masalahnya diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan berdua, perlu ada pertolongan, cari pertolongan tadi. Konseling dengan seseorang yang bisa dipercaya. Karena kalau sudah menikah kadang-kadang menyelesaikan sendiri, begitu diajak ngomong nih permasalahan yang ada, kadang-kadang ributnya tambah besar. Kadang-kadang malah tambah saling menyalahkan. Dalam rumah tangga kan seringkali seperti itu. Di situ pentingnya ada seseorang yang sama-sama dihargai pendapatnya. Datang kepada konselor pernikahan, kepada hamba Tuhan, konseling, minta didoakan, minta nasihat, minta arahan, dan minta pendampingan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Jangan penyelesaiannya adalah berselingkuh dengan pria lain atau wanita lain. Hanya ingin membalas dendam dan menunjukkan bahwa kita masih banyak orang yang suka sama aku. Kadang-kadang kan lebih ke arah perselingkuhan, ada yang seperti itu kan. Berselingkuh hanya untuk menunjukkan dia lebih hebat. Tidak, itu tidak menyelesaikan masalah. Yang terjadi kita justru semakin sakit hati. Kita semakin terluka dan pernikahan kita bisa hancur. Kalau pernikahan kita hancur, tidak ada nilai baik yang bisa kita nikmati dari perjalanan pernikahan kita. Itu menyedihkan hati kita. Ya, jadi catatan yang bagi kita mungkin menyakitkan. Jangan sampai itu terjadi, apalagi yang sudah punya anak. Jangan sampai terjadi perselingkuhan, terjadi perzinahan, perselingkuhan, kemudian berakhir perceraian. Itu sangat menyakitkan bagi anak-anak. Selesaikan, cari akar masalahnya dan jaga hati, tetap mengasihi. Jangan biarkan kasihmu itu berbelok kepada orang lain, kepada pasanganmu yang tidak sempurna itu. Karena Tuhanlah yang memampukanmu untuk mengasihi dia. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Engkau sudah mengajarkannya melalui Yesus Kristus, betapa pentingnya menjaga kesucian pernikahan, betapa pentingnya menjaga kesetiaan serta kehormatan pernikahan. Seringkali kami merasa sebagai suami atau sebagai istri yang baik karena kami tidak pernah melakukan perzinahan secara jasmani. Tetapi firman-Mu mengingatkan saat ini, sebenarnya dalam banyak kesempatan, dalam banyak waktu, seringkali kami juga sudah melakukan perzinahan di hati kami. Karena kami menginginkan orang lain selain pasangan yang sudah Tuhan satukan bagi kami. Akibatnya kami suka membandingkan, menuntut, tidak puas dalam hubungan itu. Kami menuntut pasangan kami, memunculkan banyak konflik. Saat ini kami mohon bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah, kiranya Roh Kudus semakin memurnikan hati pasangan suami istri sesuai kebenaran Tuhan, bahwa mereka menjaga hatinya untuk tetap berkomitmen hanya mengasihi pasangan yang sah, yang disatukan oleh Tuhan. Ketika ada godaan, menginginkan yang lain, maka karena pimpinan Roh Allah, kami sanggup untuk berkata tegas, tidak, dan menolaknya. Karena kami punya komitmen yang dibangun dalam kasih Tuhan. Kalau ada permasalahan-permasalahan, ada konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga, pasangan suami istri yang berbeda pendapat, suami istri yang saling mengecewakan, saling menyakiti, ada hal-hal yang selama ini tidak bisa diselesaikan, tidak terungkap bahkan.
tetapi biarlah semua akar masalah yang membuat pernikahan tidak harmonis, kiranya Roh Kudus singkapkan, dan bagi pasangan suami istri, Tuhan lembutkan hatinya agar mereka mau menyelesaikan semua permasalahan itu dengan benar. Kalau mereka mengalami kesulitan, Tuhan arahkan mereka kepada orang-orang tertentu. Mungkin itu konselor pernikahan, atau mungkin hamba Tuhan yang bisa menolong mereka menemukan jalan keluar terbaik yang dari Tuhan. Tuhan berkati pernikahan-pernikahan yang saat ini juga diambang kehancuran. Apapun permasalahannya, termasuk terjadinya perselingkuhan. Apa yang disatukan oleh Tuhan, kiranya tetap menjadi satu apapun yang terjadi. Jamah hati pasangan suami istri agar mereka tidak membuat keputusan bercerai begitu saja, tetapi mereka punya iman dan pengharapan. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Ada jalan keluar yang terbaik yang dari Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan pertemukan mereka dengan hamba-hambamu, dengan orang-orang yang bisa membimbing mereka untuk bisa berdamai dan menyelesaikan masalah pernikahannya. Berbagai permasalahan yang memancing konflik satu sama lain, Tuhan juga tolong supaya semuanya bisa diselesaikan dengan benar, yang membuat rumah tangganya kembali pulih. Tuhan berkati rumah tangga yang Tuhan sudah satukan dalam pernikahan yang kudus. Kiranya ada dalam damai sejahtera Tuhan, ada dalam kelimpahan anugerah Tuhan, ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan berkati anak-anak muda supaya mereka juga tetap menjaga kekudusannya, supaya mereka juga boleh mengikuti proses Tuhan untuk menemukan pasangan hidup yang benar, yang dari Tuhan. Sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, memuliakan Tuhan dalam keharmonisan sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati hamba-hambamu yang melayani keluarga-keluarga, gereja Tuhan yang melayani pemberkatan pernikahan. Kiranya semuanya menjadi alat Tuhan untuk menghasilkan rumah tangga yang damai, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah apapun masalahmu, termasuk rumah tanggamu. Percaya dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa atas semua pergumulan-pergumulan yang sedang saudara hadapi, silahkan untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Hubungi kami, tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kami rindu saudara semua ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara juga ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.